Mana sekarang yang diistilahkan dengan Wahabi ini? Kalau Wahabi yang dulu pernah muncul di Maroko, dan itu dulu di zaman mungkin masih khilafah Abbasiyah, ada seseorang memang pernah muncul di sana berpaham Wahabi, memang itu pemahaman yang keliru, pemahaman yang keliru. Nah, kalau yang saya tangkap sekarang, pemahaman Wahabi yang diangkat-angkat ini, itu sekarang lagi disebarkan oleh orang-orang Syiah. Diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Faktanya justru yang memberikan gelar Wahabi bagi kelompok pengikut Muhammad bin Abdul Wahab adalah saudaranya sendiri, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab di dalam kitab As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Bahkan ulama Makkah yang menyaksikan sendiri kekejaman Wahabi, yaitu Said Zaini Dahlan yang merupakan guru dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa TV 414 yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, serta kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kembali saya hadir dalam rangka meluruskan pemahaman-pemahaman dari Ustadz Wahabi dalam rangka menyelamatkan umat dari akidah-akidah yang menyimpang, dari akidah-akidah yang menyesatkan. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan membawakan video tentang pernyataan dari Ustadz Wahabi, di mana mereka ini berang dengan sebutan Wahabi ya. Mereka alergi ketika ada mendengar sebutan Wahabi, itu mereka sangat tidak suka disebut Wahabi. Padahal Syekh bin Baz sendiri mengatakan bahwasannya sebutan Wahabi itu merupakan gelar yang terhormat bagi mereka. Kenapa yang di Indonesia malah berang, malah kesetanan ketika disebut Wahabi? Mereka kejang-kejang disebut Wahabi. Ada apa dengan Wahabi? Sehingga mereka sangat berang, kejang-kejang, marah-marah, terus sangat alergi dengan Wahabi, sehingga ketika disebut Wahabi mereka itu seakan-akan kena kena sengatan ulat yang sangat mematikan gitu loh, kejang-kejang mereka itu. Mari kita simak video dari mereka, yaitu di sini dari Ustadz Khalid Basalamah dengan Badrus Salam. Mana sekarang yang diistilahkan dengan Wahabi ini? Kalau Wahabi yang dulu pernah muncul di Maroko, dan itu dulu di zaman mungkin masih khilafah Abbasiyah, ada seseorang memang pernah muncul di sana berpaham Wahabi, memang itu pemahaman yang keliru, pemahaman yang keliru. Nah, kalau yang saya tangkap sekarang, pemahaman Wahabi yang diangkat-angkat ini, itu sekarang lagi disebarkan oleh orang-orang Syiah. Jadi pemirsa, bahwasanya sebutan Wahabi itu disematkan oleh saudara Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Jadi ajaran adiknya ini, Muhammad bin Abdul Wahab ini, dinamakan ajaran Wahabiyah. Jadi sebutannya itu sudah dulu, mulai sejak zamannya Muhammad bin Abdul Wahab masih hidup, itu sudah disebut Wahabi, itu sudah ajarannya. Orang-orang yang mengikuti ajaran Muhammad bin Abdul Wahab juga disebut Wahabi, dan pemikiran-pemikiran manhajnya pun dinamakan Wahabiyah. Nah, cuman mereka ini ngeles untuk mungkin tahu tingkah laku dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Sebetulnya tahu juga sejarahnya, cuman berusaha ditutup-tutupi agar masyarakat tidak banyak tahu. Ya, kalau memang sudah tahu ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab itu
banyak yang menyelewengkan, banyak yang menyimpang dari ajaran Islam. Kenapa masih diikuti? Kenapa tidak keluar saja? Umpama tidak mau DNU, ya silahkan. Sudah terlanjur alergi dengan NU, ya tidak penting tetap dalam garis Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana saja, yang penting tetap dalam garis Ahlussunnah wal Jamaah. Saking gengsi umpamanya mau kembali ke NU gengsi, tidak masalah. Yang penting ajaran-ajaran yang sesat itu ditinggalkan. Itu sekarang lagi disebarkan oleh orang-orang Syiah. Sejarah Wahabi itu sebetulnya sudah muncul di abad ke akhir abad kedua Hijriah. Munculnya di Maroko, pembawanya namanya Wahab bin Rustum. Sementara kemudian ketika datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, abad ke-12 Hijriah. Ya. Nah, ini berusaha ngarang cerita, Barsa. Ngarang cerita. Jadi mereka itu ketika disebut Wahabi itu mereka langsung menisbatkan ke Abdul Wahab bin Rustum. Padahal ya sebutan Wahabiyah itu ada ketika adanya Muhammad bin Abdul Wahab, dan itu disematkan oleh saudaranya sendiri yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, dan yang sejaman dengan beliau yaitu Syekh Zaini Dahlan. Beliau yang menyebut mereka Wahabi, bukan sebelum-sebelumnya Muhammad Abdul Wahab bin Rustum, bukan. Itu ngarang-ngarang cerita saja mereka untuk mengelabui umat, untuk ngeles. Karena mereka itu ngeles dengan cara ngarang-ngarang cerita seperti ini. Ya. Jadi kelakuan Wahabi itu ngeles. Kemudian ini bagaimana Wahabi menurut Ustadz Abdul Somad. Mari kita simak videonya. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai Wahabi? Karena beberapa referensi ana menemukan dahulu Muhammad bin Abdul Wahab pahamnya dulu ditolak oleh ulama-ulama dunia. Wahabi diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan Salafi Wahabi. Salafi baju baru, Wahabi baju lama. Menyikapi tentang Wahabi ini ada kelompok yang pertengahan, ada yang ekstrim, ada yang membenarkan sama sekali. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer, masalah yang ke-36. Masalah 37 Syiah, masalah 36 Salaf dan Salafi. Ada yang ekstrim sampai mengatakan Wahabi ini perampok, membunuh orang, asal lain dengan dia pancung kepalanya. Tapi ada yang pertengahan, di antaranya ulama Al-Azhar. Syekh Atiyah Sokor mengatakan Salafi ini kalau dia tak menyalahkan orang lain, dia masih bisa berdialog. Ini gerakan yang bagus karena dia membantah TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Bagus. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, tadi itu penjelasan dari Ustadz Abdul Somad tentang Wahabi ini. Berikut ada lagi penjelasan dari Ustadz Fahri tentang Wahabi, yang mana mereka itu selalu ngeles sampai ngarang-ngarang cerita. Kalau disebut Wahabi maka akan mengarah kepada Abdul Wahab bin Rustum katanya yang ada di Maroko. Mereka itu hanya ngarang-ngarang cerita. Berikut ini penjelasan dari Ustadz Fahri tentang Wahabi. Adalah karena gelar Wahabi ini berasal dari Syiah, dan gelar ini bertujuan untuk melemahkan dakwah sunnah, membuat bahagia musuh-musuh Islam. Benarkah demikian? Faktanya justru yang memberikan gelar Wahabi bagi kelompok pengikut Muhammad bin Abdul Wahab adalah saudaranya sendiri, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab di dalam kitab As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Bahkan ulama Makkah yang menyaksikan sendiri kekejaman Wahabi, yaitu Sayyid Zaini Dahlan yang merupakan guru dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, yang namanya menjadi inspirasi bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah sebelumnya bernama Muhammad Darwis, ternyata juga menyebut Wahabi bagi kelompok ini di dalam kitab beliau yang berjudul Ad-Durar As-Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Dan memang saat itu Wahabi menjadi kelompok yang benar-benar diwaspadai, mengingat apa yang mereka lakukan di Jazirah Arab, sehingga jika ada yang kajinya agak keras sedikit dianggap Wahabi, jika ada yang jenggotnya panjang sedikit dianggap Wahabi. Bahkan Haji Rasul Bapak Buya Hamka pun pernah dituduh Wahabi, padahal bukan. Justru beliau adalah Asy'ari Tulen. Dapat dilihat pada buku beliau Umdatul Anam fi Ilmil Kalam, sebuah buku membahas ilmu kalam yang di dalamnya beliau menjelaskan sifat 20, bukan trilogi Tauhid ala Wahabi. Dalam fikih pun meskipun mazhab beliau tak sekencang
tokoh lain, kita dapat katakan bahwa umumnya amaliyah beliau merujuk ke mazhab Syafi'i dan mengakui khilafiyah, tidak asal main bid'ah-bid'ahkan seperti Wahabi. Ini Itu penjelasan tentang Wahabi. Jadi Wahabi itu, nama Wahabi itu ketika Muhammad bin Abdul Wahab, bukan jauh sebelumnya. Jadi saksi hidupnya itu artinya yang sejaman dengan Muhammad bin Abdul Wahab itu Syekh Zaini Dahlan, itu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab dan lain-lainnya. Itu sampai ada kitab namanya Raddu ala Fitnatil Wahabiyah, kemudian Ad-Durar As-Saniyah, kemudian ada Mafahim Yajibu Ayu Antusoha. Itu semua kitab-kitab yang menjelaskan tentang Wahabi, yang mana kitab-kitab tadi itu semuanya mengatakan bahwasanya Wahabi itu adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ajarannya adalah ajaran Wahabiyah, artinya ajaran yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Pengikutnya disebut Wahabi. Itu ya bukan dialamatkan ke Abdul Wahab bin Rustum, tapi kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Dan itu ulama-ulama yang menyebut Wahabi itu ulama-ulama yang sejaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan di karang-karang zaman sekarang, bukan. Itu bukan dari Syiah, bukan. Tapi memang oleh ulama dulu ini sudah disebutkan Wahabi itu adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ajaran-ajarannya, ajaran Muhammad bin Abdul Wahab itu disebut Wahabiyah. Nah, ini kan orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi ngeles terus ya. Berang ketika disebut Wahabi itu berang. Karena merasa mereka dipojokkan. Ya kalau merasa dipojokkan ya jangan jadi pengikut Wahabi ya. Merasa dinamakan Ustadz Sunnah, kajiannya kajian Sunnah, dinamakan Ustadz Salafi, manhaj salaf namun faktanya yang mereka ikuti itu bukan ulama salaf tapi ulama kholaf seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu bukan ulama salaf, itu ulama kholaf. Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan ulama salaf. Syekh Albani bukan ulama salaf, Syekh bin Bas bukan ulama salaf, itu semuanya kholaf semua. Ya, namakan salafi karena mengikuti pemahaman sahabat. Kalau mengikuti pemahaman sahabat, kenapa tidak mau kepada bid'ah hasanah? Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, seharusnya tidak ditentang kalau mengaku salafi tapi mengatakan fardunya rukun wudhu cuma ada 2, tidak ada. Ini kan itu nama salafi itu hanya untuk mengecoh masyarakat saja ya, bukan yang sesungguhnya, itu hanya sebutan untuk mengecoh umat Islam agar mereka itu tertarik dengan Wahabi. Kalau disebutkan Wahabi mereka itu akan sangat kedengarannya di telinga itu sudah terlalu bising sehingga mereka itu yaitu disebutnya. Dan sekarang lagi mereka sudah merebut nama yang sudah lama digunakan orang lain, yaitu sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini mereka sudah mengambil nama, mencatut namanya orang lain, namanya kelompok lain untuk menghilangkan jejak keburukannya, untuk menghilangkan track recordnya yang merah itu ya. Bukan hanya merah, track recordnya sampai hitam gitu ya. Terkenal dengan kejahatan-kejahatannya, sehingga mereka itu selalu gonta-ganti kulit. Kalau memang benar, kenapa harus gonta-ganti? Seperti NU mulai sejak didirikan oleh Syekh Haji Hashim Asy'ari itu tetap NU sampai sekarang NU ya. Tidak ganti-ganti, dan mereka saudara-saudara kami itu semuanya bangga dengan sebutan NU. Beda dengan Wahabi ini. Sangat ketakutan sekali ketika disebut Wahabi. Malah ganti kulit menjadi Salafi karena sering melakukan teror di mana-mana, melakukan pemberontakan di negara lain, sehingga
Salafi ini sudah terkenal dengan paham telolisnya, maka sehingga mereka ganti kulit lagi menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang. Tapi nama Salafi masih mereka bangga mengatakan menyebutnya Salafi, Ustaz Salafi ya. Padahal yang diikuti ulama kholaf, sebetulnya kholafi. Harusnya kholafi bukan Salafi. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikianlah video yang kami bawakan, yang kami persembahkan untuk pemirsa sekalian. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan dan ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga kita dapat terhindar dari ajaran-ajaran sesat, dari aliran sesat, dari paham-paham yang menyesatkan, dari paham-paham yang menjauhkan kita dari Allah dan Rasulullah, yang menjauhkan kita dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Juga kita bisa terhindar dari paham-paham radikal. Demikian apa yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.